Halo teman-teman semua, selamat datang di dalam tutorial struktur analisis program 2000. Nah, di dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pemodelan dalam software SAP ini. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu dalam modul SAP yang telah diberikan agar lebih mudah memahami dan juga lebih mengerti dalam menonton video ini. Dan sebenarnya dalam menggunakan software SAP ini tidak susah, malahan sangat mudah dalam menggunakan SAP ya. Nah, dan juga dalam pengaplikasiannya ini juga sangat banyak dalam pemodelan dari yang sangat mudah hingga sangat sulit. Nah, dalam video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara basicnya kita membuat pemodelan SAP seperti itu. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Nah, biar kita mudah memahami, kita akan membuat satu model sederhana yaitu BIM seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah BIM sepanjang 9 meter dari titik A, C, dan B, seperti itu. Dan akan diberikan beban merata sebesar 5 ton, titik A ke C itu. Juga di titik AB ini juga teman-teman bisa lihat ada sendi tumpuannya itu. Nah, ini teman-teman bisa membaca juga ada berapa macam sendi di dalam struktur, seperti itu ya. Teman-teman bisa membaca di modul juga. Nah, oke, mungkin biar lebih jelas, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Nah, untuk tahap pertama, teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari pemodelan yang sudah jadi di dalam SAP akan jadi seperti ini. Nah, kita akan membuat pemodelan gambar seperti ini ya. Memilih jenis batang. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, teman-teman bisa langsung pilih file di pojok kiri atas. Setelah membuka SAP, pilih file, klik, kemudian new model. Nah, di new model ini kita klik aja. Ini sudah aku save. Ya, nah akan muncul window seperti ini ya. Nah, window seperti ini teman-teman pertama bisa menyesuaikan satuan atau unitnya. Ini sangat penting karena akan berpengaruh ke depannya, karena kita juga akan bermain dengan perhitungan dan data. Seperti itu. Ya, kita samakan saja menggunakan tone force meter. Kemudian untuk template. Nah, template ini artinya kita menggunakan yang sudah ada ya. Kita agar lebih mudah kita menggunakan BIM. Jadi teman-teman sebelum saya lanjutkan, jadi teman-teman bisa mengerti bahasa Inggrisnya juga karena ini aplikasi ini yang saya gunakan ini adalah V14 juga untuk ke atasnya menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin apabila sudah mengerti kan jadi lebih mudah seperti itu ya. Oke, langsung aja kita klik ini ya teman-teman ya, klik BIM. Nah, ini akan muncul window seperti ini, kita klik OK aja, tidak usah dihiraukan. Karena untuk bentuk modelnya nanti kita akan ubah. Karena ini bisa fleksibel, kita ubah semau kita. Oke, kita klik OK. Nah, akan muncul dua window seperti ini. Nah, mana yang kita gunakan? Sebenarnya sama saja. Jadi karena ini dua-duanya ini berhubungan ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan sumbu X saja, oleh karena itu kita menggunakan window XZ plane yang sebelah kiri ini. Yang 3D view kita hapus saja, kita close, oleh karena itu kita klik X ini. Nah, sesudah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu karena kita gambar yang telah ditunjukkan tadi cukup berbeda, oleh karena itu kita hapus saja. Kita hapus dengan cara tekan klik kiri pada mouse, kita blok. Nah, setelah di blok akan muncul garis putus-putus seperti ini, artinya sudah kita pencet ya. Sudah terselect semua. Kita klik delete, setelah itu di keyboard delete, hapus. Nah, sudah terhapus. Oke, langkah pertama. Karena kita koordinatnya yaitu A, C, D dengan panjang 5 meter dan 4 meter. Dan ini tidak sesuai, kita tidak tahu panjangnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Menginput panjang batang dan pondasi yang dipakai. Kita ke define, ke opsi define. Opsi define terletak di bagian kiri atas sini, di atas sini ya. Nah, teman-teman tinggal klik kemudian koordinat sistem atau grids seperti itu. Nah, ini modify show system. Nah, seperti ini. Nah, ini satuannya sudah di dalam tone. Nah, ini grid atau titik ini yang akan kita ubah, dan ordinatnya ini kita ubah ya. Nah, sebelumnya kita ubah nih display grid S, kita ganti spacing. Nah, agar tidak menyulitkan kita,
sama saja sebenarnya. Nah, untuk grid ID-nya ini kita ganti namanya A, C, kemudian B. B. Nah, kalau teman-teman menggunakan pemodelannya ini berbagai macam, nggak berbagai titik, ya sudah, tinggal tambahkan saja. Kayak ini B, ini E, F, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau mau menghapus ya udah, di-delete aja. Delete. Seperti itu. Oke, karena sudah, kemudian untuk panjang dari titik A ke titik C, yaitu 5 meter kan. Nah, kalau 5 meter, kita satuannya sudah meter, ya udah, kita pilih 5. Terus 5. Kemudian dari titik C ke B, yaitu 4 meter, digambar. Ya udah, kita tulis B. 4. Nah, seperti itu. Kemudian, dari titik B, sudah berhenti, maka kita tulis 0. Itu artinya berhenti. Oke, karena sudah, ini lambda primary show n, ini penting juga, samain saja, karena udah sama, oke. Ya, karena sudah berarti oke ya, teman-teman ya. Oke. Ini kita oke lagi. Nah, tadi saya pencetnya ini ya, modify show system, kalau saya lupa mengatakan. Ini modify show system. Nah, tadi ini udah oke ya. Nah, ini oke. Udah. Ini klik oke lagi. Nah, sudah berubah. Nah, ini sudah titik grid. Tadi titik A, titik C, dan titik B. Nah, apabila sudah, sekarang kita membuat material yang kita pilih. Nah, material yang tadi kita gunakan adalah beton. Nah, karena kita menggunakan beton dengan luas penampang atau ukuran penampangnya yaitu balok dengan ukuran 50 x 25 cm. Oke. Memasukkan nilai beton. Pertama kita klik define. Nah, kita emang sering menggunakan define ya, karena ini juga banyak pilihannya yang kita gunakan. Nah, kita klik define. Di atas ini, kemudian materials. Nah, materials, kemudian kita membuat material baru atau menambahkan material baru. Ya udah, nama bahasa Indonesia add new material. Kita klik add new material. Ya, kemudian untuk namanya, yang pertama material name, kita pilih bebas saja. Saya mengambil nama karena ini adalah material beton, PTN, atau terserah. Untuk material tipenya sudah ada dalam sistem, kita pilih beton, konkrit. Nah, selanjutnya kita ini ada mengganti weight mass, isotropic property data, bla bla bla, seterusnya. Nah, ini teman-teman menyesuaikan ya, karena kita fokus ke membuat modelnya saja. Karena juga berbagai macam ya, sesuai dengan perhitungan nanti. Nah, ini kita ganti aja nih, mungkin karena ini beton, kira-kira untuk beratnya itu 2600 berarti kali 1 Newton, ya ini saya pilih 2,6 saja. Terus ini untuk model densitas yang saya tahu itu kalau ini 2,6 juta. Dah, oke. Nah ini cuma diubah aja ya. Teman-teman nggak harus mengikuti juga nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu caranya bagaimana. Nah, jangan lupa juga kalau kita tulis koma, ini juga harus menyesuaikan. Jangan, siapa tahu kita menggunakan titik bukan koma, seperti itu. Karena berbeda ya kadang. Oke, karena sudah, kita klik OK. Sudah semua. Nah, sudah terinput dalam material baru kita di sini yaitu beton. Oke, berarti sudah OK. Kemudian kita membuat penampang ataupun frame. Nah, namanya adalah frame section. Nah, frame section ini kita klik di define, section property, dan frame section di sini. Oke, kita klik. Nah, ini kita sama lagi, kita buat frame baru, add new property, property frame. Kemudian, karena kita pilih konkret, ini pilihannya banyak ya teman-teman sebenarnya. Ada baja, konkret, aluminium. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih konkret. Nah, terus kita pilih, karena berukuran balok, kita pilih rectangular. Oke, untuk session name-nya tentu bebas ya, nggak terlalu ngaruh. Nama balok 1. Untuk materialnya, ya tentu kita pilih beton, karena kan kita materialnya beton, jangan material lain. Nah, ini beton yang sudah kita buat tadi. Klik beton, nah itu untuk dimensinya. Dan jangan salah, di sini yang kita pilih unitsnya, itulah meter. Jadi kalau kita mau membuat penampang berukuran 50 cm, berarti 0,5 meter. 0,5 meter, dan ini 0,25. Jangan sampai salah tertukar ya. Oke.
Karena sudah semua, berarti kita klik OK. Nah, sini sudah ada nih balok 1. Udah OK, selesai. Nah, kalau sudah semua, kita tahap berikutnya adalah menggambar permodelan kita. Setelah menambah koordinat atau grid, terus kita menambah material, dan kita menambah penampang frame itu, selanjutnya kita menggambar. Nah, menggambarnya itu bagaimana? Pertama, kita pilih di tools peralatan kiri ini. Kita pilih draw frame. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Saya pindahkan aja sini ya. Nah, untuk sectionnya ini kita pilih frame-nya itu balok 1 yang udah kita input. Nah, kalau sudah ya udah kita mulai gambar. Ini akan kursornya akan seperti ini ya. Kita klik dari titik grid A ke grid C seperti ini. Klik lagi. Nah, akan muncul titik kuning, garis kuning seperti ini. Setelah itu ke B. Ke B kita klik lagi. Nah, sudah selesai. Kita klik escape di keyboard dari printing. Nah, sudah. Nah, ini kalau diklik kiri nih, teman-teman bisa lihat nih kan sudah ada dari titik A ke C, titik C ke B sesuai ya. Nah, oke. Kalau sudah, Memasukkan beban. teman-teman kita menggambar atau menginput sendi tumpuan seperti digambar ya, titik A dan titik B. Kita ke titik A dulu, grid A. Kita klik kanan saja langsung bisa. Klik kanan. Nah, setelah itu kita pilih restrain. Restrain atau namanya itu tumpuan atau sendi ya. Kita klik restrain. Nah, ini sudah ada pilihannya. Langsung saja kita pilih sendi ini. Klik OK. Nah, ini belum ada gambarnya, belum muncul kan. Bagaimana cara memunculkannya? Ya, tinggal ini. Di update display. Kita update tampilannya. Agar lebih memudahkan juga ya. Kita klik update. Nah, sudah ada kan teman-teman? Nah, sudah ada. Kita klik OK. Kemudian sama caranya ke titik B. Langsung saja klik kanan ke restrain. Kita pilih sendi ini. Ada 3 jenis sendi ya teman-teman ya. Nah, kita klik ini. OK. Nah, udah. Ini belum muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Update display. OK, sudah muncul. Kita klik OK. Oke, tahap selanjutnya adalah kita menambahkan beban merata. Nah, beban merata ini adalah titik A ke C kan teman-teman. Berarti kita klik batang ini, frame ini, penampang ini. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih loads atau beban. Karena bahasa Inggrisnya loads atau beban ya, berarti beban. Nah, sudah itu kita assign loads, artinya menambahkan beban. Kita klik ini, klik kiri, dan ini sudah. Kita pilih distributed load, artinya beban merata yang terbagi, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik OK dan muncul window lagi. Nah, ini sudah semua, tidak usah dihiraukan yang lain. Unitnya sama, ya sudah. Karena kita sebesar 5 ton, kita tulis uniform load-nya itu adalah 5. Kemudian kita klik OK. Nah, ini belum terupdate displaynya, maka kita update. Sudah itu, berarti sudah semua, kita klik OK. Nah, sudah selesai teman-teman untuk gambar pemodelan. Sangat mudah, memang. Dan ini juga sangat basic, dan menggunakan SAP itu juga cukup mudah. Nah, setelah ini, kita tinggal menyalakan ataupun menganalisis dari model ini. Nah, sebelumnya kita menyeting dulu agar kita sesuai dengan analisis nanti. Yang pertama, kita ke define, kemudian ke load patterns. Habis define load patterns akan muncul window seperti ini. Dan kita ke self weight multiplier, kita ganti 0. Nah, habis itu setelah ganti 0, kita ke modify load pattern, pencet. Setelah terganti, sudah termodify, sudah ganti, klik OK. Memulai keberlangsungan SAP. Oke, sudah selesai. Saatnya menjalankan analisis. Kita run. Ya, seperti dalam modul kita mengerannya ini ada di kiri atas, di sekitar kiri ya. Ini adalah icon yang menyerupai tombol mulai lagu ya. Nah, play button ini kita klik run analysis. Nah, sudah diklik, ini ada case, date, model. Nah, yang model ini kita klik
kita do not run case karena kita nggak memakai ini. Kita klik do not run. Oke, sudah. Oke, karena sudah semua sudah sesuai ya. Yang selanjutnya adalah kita pencet run now. Oke, run now ini kita klik. Tapi sebelum di run ini baiknya kita menyimpan terlebih dahulu ya pengerjaan kita agar tidak hilang, karena kadang SAP ini juga untuk beberapa komputer mungkin sangat berat ataupun berat seperti itu, jadi agar tidak hilang ya, kita namakan misalnya ini ya, save, dah terjalankan seperti ini sepertinya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya sudah. Memperlihatkan grafik BMD, SFD, dan NFD. Teman-teman bisa langsung melihat dari hasilnya ini bagaimana cara melihat gambarnya. Jadi dalam analisis ini tentu teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut waktu kuliah ya. Saat pembelajaran nanti selagi menjalani kuliah. Nah, ini juga salah satunya ini kita bisa melihat sebagai ilmu tambahan. Teman-teman bisa klik icon ini, kita akan melihat dari diagram gambar. Nah, kemudian kita pilih icon itu, kemudian frame and cables. Kemudian untuk sheet 33 ini apa? Kita melihat gambar dari yang bernama diagram SFD, shear force diagram. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Oh, sorry, bukan di 33, 22 ternyata. Nah, ya seperti ini. Nah, ini ada satuannya 6,95, 6,94 seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat lagi di momen 33 ini. Ini untuk BMD atau bending moment diagram. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ya, teman-teman bisa melihat seperti itu. Oke. Menampilkan nilai-nilai hasil dari SAP. Mungkin yang tahap terakhir teman bisa melihat analisisnya itu ada bagaimana kita bisa melihat hasil perhitungan. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita ke file, klik kiri file, kemudian ke print tables. Nah, ini teman-teman bisa melihat nih, nanti akan pilihnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya banyak, teman-teman bisa memilih hasil apa yang ingin dilihat. Dan mungkin sebagai contoh, kita akan memilih dari analisis ini, join output, di silang aja semuanya, silang. Oke, karena jika sudah, kita klik OK. Nanti setelah klik OK ini teman-teman bisa melihat hasilnya di dalam Microsoft Word. Nanti akan langsung terpindahkan hasilnya di dalam Microsoft Word. Ya, keren bukan? Ya, emang keren. Ya, nah ini contohnya, misalnya ini perhitungan contoh. Hasilnya ya maksudnya. Nah, kalau sudah bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat kan. Nah, ini seperti ini ini mempunyai maknanya masing-masing di titiknya masing-masing. Nah, mungkin nanti akan belajar lebih lanjut waktu saat kuliah nanti ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini bisa mempelajari bagaimana menggunakan SAP membuat pemodelan secara simpel seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir, apabila teman-teman mau kembali ke semula, karena teman-teman nggak bisa melakukan apa-apa ya, kenapa? Karena sedang dijalankan analisisnya. Nah, bagaimana cara kembali ke awal? Ini teman-teman bisa klik icon gembok ini, unlock model. Ya, ini nggak apa-apa, nanti bisa, nggak hilang kok. Klik OK. Nah, ini teman-teman bisa kembali ke awal, sudah selesai. Nah, ini karena displaynya ini hilang ya. Sebenarnya ini masih ada, beban 5 ton ini masih ada. Cuma ini di dalam displaynya saja hilang. Entah kenapa. Bagaimana cara memunculkannya? Kalau misalnya teman-teman pengen lihat, ya sudah, ini teman-teman ke opsi display di atas ini, klik, kemudian show beban, show load assign, beban yang ditambahkan. Kemudian ke frame, cable tendon, klik, kemudian OK.
Ya, mungkin itu aja untuk tutorial struktur analisis program 2000 video kali ini. Ini saya mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali cara yang bisa teman-teman lakukan dalam membuat model ini. Berbagai cara, berbagai macam opsi dan tombol yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini juga saya menggunakan SAP versi 14 seperti itu ya. Di dalam SAP versi 14 ini, apabila dengan versi V22, V21 seperti itu, tentu nggak akan beda jauh. Peletakan tombol-tombolnya juga nggak akan sama. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa terus berlatih dan terus belajar karena SAP ini cukup mudah seperti itu. Ya, mungkin sekian dari tutorial saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja, tetap semangat menjalani kuliah, kegiatan, dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih.